Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwani fillah wa ikhwani fiddin. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita, yakni kaidah bahasa Arab. Kita bersyukur kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwani fillah wa ikhwani fiddin, para penuntut ilmu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini, di waktu yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan, kita dapat meneruskan pembahasan kita masih seputar kaidah bahasa Arab. Dan sebagaimana melanjutkan pelajaran yang sebelumnya dalam kitab Talkhis Qawaid Al-Lughatil Arabiyah, ringkasan kaidah bahasa Arab, kita di pembahasan al-ismu bin nadhari ila tagirihi, yaitu isim ditinjau pada perubahan harokat akhirnya. Yang sebelumnya kita masih membahas tentang isim mu'rab dan isim mabni, ya. Bahwasanya isim dalam pasal ini terbagi menjadi dua, ada isim mu'rab, ada juga isim mabni. Baik. Pembahasan isim mabni yang telah kita bahas sudah 3, ya, yaitu isim domir, kemudian isim isyarah, dan isim mausul. Maka insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari di antara isim yang mabni, yaitu isim yang tetap harokat akhirnya. Yang keempat adalah ismus syarti, yaitu isim syarat. Silahkan dibuka buku kalian pada halaman 19, ya. Baik. Berkata penulis Al-Ustadz Aunur Rafiq Ibn Gufran Al-Hamdani hafizahullahu ta'ala, isim syarat. Perhatikan baik-baik, kita akan mempelajari apa itu isim syarat. Isim syarat bagian dari isim mabni. Apa itu isim yang memerlukan fiil syarat dan jawab syarat? Jadi isim syarat ialah isim yang memerlukan fiil syarat dan jawab syarat. Ikhwani fillah wa ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Isim syarat ini, pembahasan tentang isim syarat ini adalah menjelaskan tentang sebab akibat. Jadi misalkan ada kata kerjanya, ada jawabannya, ada yang dilakukannya, ada akibatnya, ya, ada hasilnya. Seperti misalkan makan, jika dia makan lalu kenyang. Jika dia belajar, dia akan berilmu, ya.
dan sebagainya. Jadi isim syarat ini isim yang menjelaskan tentang sebab dan akibat. Pertama, catat ya. Isim syarat isim yang menjelaskan tentang sebab dan akibat. Baik. Bagaimana cara membuatnya atau menyusun kalimat dengan isim syarat? Yang kedua, isim syarat ini memerlukan dua hal. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis. Yang pertama fi'il syarat, yang kedua jawab syarat. Ya. Jadi membutuhkan dua hal. Artinya tanpa fi'il syarat atau tanpa jawab syarat, salah satu dari keduanya maka belum jelas. Ya, misalkan barang siapa yang makan, ya, isim syaratnya barang siapa, fiil syaratnya makan, tetapi nggak ada jawabannya. Barang siapa yang makan, apa maksudnya? Ya, maka belum sempurna. Harus ada fiil syarat, tinggal diberikan jawab syarat. Ya, jadi isim syarat ini cara membentuk kalimat dengannya membutuhkan dua hal. Yang pertama fi'il syarat, yang kedua jawab syarat. Yang ketiga, perlu kalian catat juga bahwa jika fi'il syarat dan jawab syarat dari fi'il mudhari, maka dia bentuknya jazm, sukun. Ya, nanti kita akan jelaskan pada contoh-contoh yang ada di papan tulis. Nah, perhatikan di papan tulis, ikhwan fillah wa ikhwan fiddin, isim syarat. Tadi telah saya sampaikan bahwasanya syarat itu isim yang menunjukkan atau yang menjelaskan sebab akibat. Apa saja lafadz-lafadz isim syarat? Tertulis di dalam kitab ini hanya dua, ya. Sebenarnya ada beberapa yang lain, tapi karena ini ringkasan nggak ada masalah. Dua saja dulu. Ma artinya apa saja. Man artinya barang siapa. Ya. Perhatikan, ma artinya apa saja, man artinya barang siapa. Ya. Hal ini menunjukkan bahwasanya walaupun lafadznya sama tapi artinya beda. Ya, nanti ma dan man ada juga di isim istifham, kata tanya. Tapi karena ini isim syarat artinya barang siapa, bukan siapa. Ya. Baik. Sekarang kita bagaimana cara membuat isim syarat? Cara membuat isim syarat membutuhkan dua hal tadi. Ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Dan fi'il syarat dan jawab syarat kedua-duanya harus fi'il madhi atau bisa juga fi'il mudhari. Contoh misalkan kita buat dulu sebagaimana yang dalam kitab man yajtahid, barang siapa yang bersungguh-sungguh, yanja. Ya. Perhatikan kalimat berikut ini. Man isim syarat, ya. Man barang siapa? Ini isim syarat dan dia mabni. Dalam pembahasan kita tidak berubah harokat akhirnya. Baik. Isim syarat butuh yang namanya fi'il syarat dan jawab syarat. Fi'il syarat dan jawab syarat. Sekarang kita cari mana fi'il syaratnya. Fi'il syaratnya adalah yajtahid, barang siapa yang bersungguh-sungguh. Ya, ini fi'il syarat. Baik, fi'il syaratnya sudah ada, tinggal kita sempurnakan dengan jawab syarat. Jawab syaratnya tentunya adalah yanjah, ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka
dia akan berhasil. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan isim syarat, isim yang menjelaskan tentang sebab akibat. Ada perbuatannya, ada hasil dari perbuatan tersebut. Bisa positif, bisa negatif. Man yajtahid yanja, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Man isim syarat, artinya barang siapa. Yajtahid fi'il syarat. Mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya adalah yanjah. Dan catat tadi, jika fi'il syarat dan jawab syarat dari fi'il mudhari, ijtahid fi'il mudhari, yanjah fi'il mudhari, maka dia posisinya jazm sukun. Man yajtahid yanjah, man yajtahid yanjah, barang siapa yang bersungguh-sungguh, yang rajin, dia akan berhasil. Ya. Kalau dari fi'il madi boleh enggak fi'il syaratnya dan jawab syaratnya? Misalkan man darosa, barang siapa yang belajar, boleh. Barang siapa yang belajar alima, maka dia akan mengetahui. Nah ini boleh. Man darosa alima, barang siapa yang belajar alima, maka dia mengetahui, berilmu. Ya, jadi seperti itu secara ringkas. Isim syarat adalah isim yang menjelaskan tentang sebab akibat dan dia membutuhkan dua hal. Membutuhkan fi'il syarat dan membutuhkan jawab syarat. Fi'il syarat dan jawab syarat hanya dari fi'il, ya. Bisa dia fi'il madi, bisa juga fi'il mudhari. Tidak bisa dari isim apalagi dari huruf. Ya, jadi seperti itu. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka. Nah, ini ada akibatnya. Ya. Dan akibatnya di sini karena kalimatnya bagus jadi positif. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Ya. Nah, biasanya kita sering dengar man sabara ghafara, siapa yang bersabar maka dia akan menang dan lain-lain. Baik. Ini man artinya barang siapa. Sekarang ma artinya apa saja dalam bahasa Indonesia kita. Di dalam contoh misalkan wa ma taf'al min khairin tu'jar alaihi. Perhatikan, wa ma taf'al min khairin tu'jar alaihi. Dan apa saja yang engkau lakukan berupa kebaikan, maka kalian akan diberikan ganjaran, tu'jar, diberikan ajar. Ajar itu pahala. Ya. Nah, jadi perhatikan di dalam contoh yang dibawakan penulis wa ma. Mana isim syaratnya ma? Ya. Tep. Sekarang fi'il syaratnya mana? Taf'al. Taf'al fi'il syarat. Tinggal kita cari jawab syaratnya, yaitu tu'jar alaih. Ya, tu'jar. Ya, barang siapa yang apa saja yang engkau lakukan kebaikan, maka kalian akan dibalas. Tu'jar jawab syarat. Kita buat contoh lain, misalkan yang paling sering kan ma, ya. Man, barang siapa, ma bisa juga. Misalkan contoh lain ma, ya. Ma taqra, misalkan apa saja yang engkau baca min kitabin, ya, aqra. Ya, ini bisa juga apa saja yang engkau baca
karena fi'il madi jazm, bukan mataqra'u tapi mataqra. Apa saja yang kau baca berupa kitab, aku akan baca juga. Aqra bihi. Ya. Atau ini bukan bihi, aqra'hu. Ya. Ini ma ini isim syarat. Maka isim syarat butuh fi'il syarat dan jawab syarat. Butuh syaratnya taqra, jawab syaratnya aqra, ya. Dan fi'il syarat serta jawab syarat tadi catatan dia harus dari fi'il. Boleh dari fi'il madhi atau boleh juga dari fi'il mudhari'. Nah, itu pembahasan secara ringkas tentang isim syarat dan cara pembuatannya. Nah, ikhwani fillah wa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita beralih pada yang terakhir di kitab ini, di antara isim yang mabni, isim yang tetap harokat akhirnya adalah yang kelima, ismul istifham, yaitu isim istifham atau biasa diringkas dengan dipahami dengan mudah kata tanya. Ya, kalau bingung apa itu isim istifham, kata tanya. Ya. Berkata penulis, apa yang dimaksud dengan isim istifham? Isim yang digunakan untuk menanyakan suatu hal. Ya. Jadi isim-isim ini mabni. Ya. Isim-isim ini mabni dan dia fungsinya untuk menanyakan suatu hal, kata tanya. Ya. Contohnya atau lafadz-lafadznya adalah man, artinya siapa. Ya, ini untuk menanyakan seseorang yang berakal. Kemudian yang kedua ma, artinya apa? Ya, ini untuk pertanyaan yang tidak berakal. Mata, artinya kapan? Untuk menanyakan waktu. Ya, kapan pulang? Jawabnya besok misalkan. Nah, itu menanyakan waktu. Aina, di mana? Ini untuk menanyakan tempat. Kaifa, bagaimana, untuk menanyakan alasan. Dan kam, berapa, untuk menanyakan jumlah. Baik. Jadi ikhwan fillah, bahwasanya lafadz isim istifham semuanya mabni. Semuanya tetap harokatnya, tidak berubah sedikit pun dan kapanpun keadaannya. Itu yang pertama. Kita harus tahu dulu bahwasanya lafadz isim istifham ini mabni, ya, tetap harokatnya. Yang kedua, isim lafadz isim istifham ini digunakan untuk bertanya. Makanya tadi ya, man artinya siapa? Contoh dalam kitab man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ya. Ini kita hapus dulu. Ini kita hapus, udah. Nah, baik. Lafadz isim istifham man tadi, ya, artinya siapa? Misalkan man ustaduka, siapa ustadmu? Ya, maka man artinya siapa, ya. Kalau tadi man yang isim syarat barang siapa, ini jangan sampai ketukar, lafadznya sama, penggunaannya beda. Kalau yang dimaksud isim syarat barang siapa, kalau yang dimaksud isim istifham artinya siapa, ya. Kemudian ada lagi tadi ma.
ya. Ma ini biasanya untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Misalkan dalam kitab ismuka, apa namamu atau siapa namamu. Digunakan untuk yang tidak berakal, ya. Misalkan libasuka, apa bajumu, ya, kita pakai baju, gamis, jubah dan sebagainya, ya. Artinya apa. Kemudian ada lagi misal mata untuk menanyakan waktu, kapan, ya. Mata tarji'u, kapan kamu pulang, ya. Mata tarji'u, ya, kapan kamu pulang. Nah, ini mata digunakan untuk menanyakan waktu. Atau di dalam kita misalkan mata al-imtihan, ya, kapan ujian sekolah, ujian semester dan lain-lain. Aina, selanjutnya adalah aina untuk menanyakan tempat, di mana. Misalkan aina qalamuk, di manakah atau di mana pulpenmu, ya. Misalkan di dalam kelas temannya minjem, ya, minjem pulpen, ternyata pulpennya juga nggak ada. Aina qalamuk, di mana pulpenmu, dan sebagainya dan seterusnya, ya. Atau misalkan aina baituk, di mana rumahmu, ya, nanya rumah, alamat. Selanjutnya adalah kaifa, untuk menanyakan kejelasan, bagaimana artinya. Kaifa haluka, bagaimana kabarmu. Kaifa haluka, ya, maka menggunakan kaifa, ya. Kaifa, misalkan anaknya sakit, kaifa ibnuka, bagaimana anakmu, ya. Ditanya seminggu kemudian, alhamdulillah ibni sahih, alhamdulillah anakku sudah sehat, dan sebagainya. Jadi kaifa untuk menjelaskan keadaan, ya, keadaan atau alasan. Kaifa, bagaimana. Dan kemudian yang terakhir yaitu untuk menanyakan jumlah kam. Kam artinya berapa, ya. Kam qalaman, berapa pena, indak, ya. Ya, dan sebagai faidah, jika menggunakan kam maka setelahnya harus berbentuk mufrad mansub, ya, mufrad dan dalam keadaan nasab fathah, ya. Kam qalaman, berapa pulpen engkau punya, ya, jadi seperti itu. Atau misalkan nanya saudara laki-laki, kam akhon, berapa saudara laki-laki, laka yang kau punya, ya. Atau kam sayyaratan, berapa mobil, fi baitika, di dalam rumahmu, ya. Jadi kam digunakan untuk menanyakan jumlah, dan cara membuatnya tadi setelah lafadz kam harus dalam bentuk mufrad, jumlahnya 1, dan harokatnya mansub, nasab, fathah. Dan ini nanti akan dijabarkan dalam pelajaran qawaid al-i'rab, ya. Tapi sekedar sekilas, kam qalaman, jadi seperti itu, bukan kam qalamun dan lain-lain, ya. Kam kitaban,
berapa kitab fi hakibatik, di dalam tasmu. Nah, jadi ini beberapa lafadz tentang isim istifham. Isim istifham adalah kata yang digunakan untuk bertanya, yang pada intinya adalah isim istifham ini termasuk isim yang mabni, tidak dapat berubah harokat akhirnya kapanpun dan dimanapun letaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan tentang isim syarat dan isim istifham. Dan terakhir, sebelum saya tutup, untuk lafadz-lafadz isim istifham ini, cara membuatnya atau membuat kalimat dengannya boleh setelahnya isim, boleh setelahnya fiil. Kayak tadi ini, man ustazuka, ustad isim, siapakah ustadmu? Ya, boleh juga setelahnya fiil. Mata, contohnya ini, mata tarji'u, kapan kamu pulang, kamu kembali. Tarji'u adalah fiil, kata kerja, ya, maka boleh, ya, boleh dia setelahnya isim, boleh dia setelahnya fiil. Cara membuat kalimat dalam isim istifham, asalkan maknanya sesuai dan jawabannya juga sesuai, ya. Contoh misalkan menanyakan waktu, mata tarji'u, kapan engkau kembali, ya. Tapi kita jawab nggak nyambung. Misalkan kita jawab kapan kamu kembali, kita jawab di atas meja, ya kan nggak nyambung. Itu jawabannya di mana pulpenmu, di mana pulpenmu, di atas meja, itu baru nyambung. Jadi antara pertanyaan kemudian boleh isim atau fiil dan plus jawabannya juga harus sesuai, karena masing-masing ada penggunaannya tersendiri. Ada untuk yang berakal, ada untuk yang tidak berakal, ada untuk menanyakan waktu, menanyakan tempat, menanyakan alasan, dan yang terakhir menanyakan jumlah bilangan sesuatu hal. Allahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi antum semuanya, dan saya ingatkan untuk tetap semangat belajar bahasa Arab. Ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah pada apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah kalian lemah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.